Kalau skripsinya palsu, terutama lembar pengesahannya palsu, maka ijazah pasti palsu. Karena tidak mungkin seseorang bisa melewati mendapatkan gelar sarjana tanpa pernah ujian skripsi. Mudah-mudahan saya salah. Betul Bang, analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Deg-degan Bang, saya buka. Ya Tuhan, saya kok benar? Malah saya lemas Bang. Kok bisa saya benar? Harusnya salah saya. Kok bisa seperti ini sejarah Indonesia? Ya, tahun 1985 di MIT dan negara-negara maju sekalipun, lembar pengesahan itu masih pakai mesin ketik. Ya, IBM Electric Typewriter itu di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Kalau saya dianggap hasutan ya silahkan, nanti kita lawan kan gitu Bang ya. Ilmiah, lawan dengan ilmiah. Di pengadilan, ayo kita rekonstruksi bersama. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat saya, Bung Rismon Sianiva. Selamat datang, Bung Rismon. Makasih Bang, undangannya. Netizen, biasanya saya tidak berpakaian seganteng ini, memakai jas, tapi karena sahabat saya, Bung Rismon ini memakai jas, dan luar biasa gantengnya, saya harus mengimbanginya. Karena saya berjumpa dengan idola saya Bang. Gitu, terima Bang. kasih Berani Bang. Gitu, Bang. Makasih, Bung Jadi Rismon. harus yang terbaik saya pakai. Oke, Bung Rismon, terima kasih. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Ya, Bang. Ini kehormatan bagi saya, Bung Rismon ingin berbagi ilmu di sini. Saya yang merasa terhormat Bang. Sama-sama. Bung Rismon, Ya, Bang. polemik nih Ya, Bang. tentang ijazah Pak Jokowi. Kemarin puncaknya ketika Bang Rismon, Mas Roy, dan Dr. Tifa mendatangi UGM untuk mengklarifikasi mungkin ya, ingin melihat skripsinya, salinan skripsinya dan lain sebagainya, menanyakan statusnya Pak Jokowi. Saya lihat kan 3 orang yang diterima tuh, Bang Rismon, Dr. Tifa, dan Dr. Mas Roy. Iya. Ya. Apakah pertemuan itu menurut Bung Rismon ini menghasilkan sesuatu yang bisa kita bilang positif, atau sebenarnya pertemuan itu hanya sekedar basa-basi aja? Sebelumnya kan harusnya kan Bang ya, harusnya 5 orang dikasih jatah oleh UGM, tetapi ada rintangan di jalan, akhirnya terlambat tim TPUA. Ada sabotase. Nah, nggak tahu itu Bang. Dugaan. Terus akhirnya cuma 3 orang yang masuk, saya, Dr. Tifa, dan Dr. Roy Suryo. Nah, di dalam itu kita berharap bahwa pihak rektor UGM, ya, karena sudah menerima kami tentu ekspektasinya tinggi. Karena rektor nih. Iya, wakil rektor Bang. Rektornya Bu Ova, Profesor Ova Emilia itu berhalangan hadir. Sudah diberitahu lewat Pak Dr. Roy Suryo. Nah, akhirnya yang ada adalah 2 orang wakil rektor, 1 orang sekretaris UGM. Ya. Nah, kami ekspektasi tingginya adalah bahwa kami akan disajikan bukti-bukti akademik. Proses yang membuktikan proses akademik dari A sampai Z dari Pak Joko Widodo. Tetapi ya harus kecewa karena ketika kami masuk, yang ada di depan para pejabat UGM tersebut hanya buku tulis. Skripsi nggak ada ya? Skripsi itu pun harus diminta dulu oleh Pak Roy, baru diambilkan, baru disajikan, dan terkonfirmasi bahwa apa yang temuan saya ketika saya sebelumnya datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, bahwa di situ item-item seperti nanti kita jelaskan lebih detail, ya terkonfirmasi oleh Pak Roy Suryo. Ini kan begini Bang Rismonnya, kalau kita lihat polemik tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini kan sudah lama berpolemik. Semenjak ada kasus Bam Bantri, ya, kemudian ada gugatan juga yang dilakukan kelompok masyarakat, tim pembela ulama dan umat, aktivis ya, TPUA. Itu sudah. Tapi itu kan sudah berlangsung lama dan tidak membahana, tidak membahana dan tidak gempar. Yang membuat gempar perkara ini ketika Bung Rismon tiba-tiba muncul di publik lewat video itu, yang menganalisa secara teknologi berdasarkan keahliannya Bung Rismon tentang keabsahan
skripsi Pak Jokowi. Iya. Mulailah di situ ribut orang, disangkut pautkan lah dengan ijazah. Kenapa menjadi ribut? Karena Bang Rismon ini bukan orang sembarang. Kenapa saya bilang bukan orang sembarang? Karena pakar forensik IT ya. Iya Bang. Nah, ini kan artinya memang apa yang Bung Rismon katakan itu tidak bisa dipandang sebagai omon-omon. Beda kalau misalnya Abraham Samad bilang ini ijazah palsu, ini skripsi palsu, orang akan tertawa karena bidang saya bukan bidang forensik IT. Saya orang hukum kan. Jadi orang semua terbelahak ketika Bung Rismon menyatakan ini ada masalah. Akhirnya ini menjadi membahana lagi, jadi polemik dan lain sebagainya. Dan puncaknya itu ketika ada pertemuan di UGM kan. Dan saya lihat Bung Rismon kan bersama Dr. Tifa dan Mas Roy tetap berkeyakinan bahwa skripsi yang Bung Rismon pernah foto di perpustakaan itu adalah diduga palsu. Iya. Kira-kira begitu ya? Iya Bang. Jadi disclaimer dulu. Disclaimer. Disclaimer dulu dari saya bahwa saya tidak ada kaitannya dengan tim TPUA. Jadi yang saya buatkan video tidak ada suruhan, tidak ada bayaran dan apapun. Memang saya suka untuk menganalisa sesuatu Bang. Iya. Jadi di skripsi itu ketika ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, di samping ijazah ditunjukkan, terus skripsinya dibukakan lembar pengesahannya itu. Terus saya intip, saya uji frame demi frame, ya, terus saya lakukan pengujian pencocokan string dan font identification, dan itu adalah Times New Roman. Yang belum ada pada tahun 1985. Makanya saya katakan confirm ini 100 miliar persen palsu. Dramatisir Bang, sebenarnya matematik 100% palsu. Nah, karena gini Bang, evolusi teknologi itu memiliki catatan waktu. Terikat pada ruang maupun waktu. Jadi teknologi yang belum lahir tidak mungkin bisa dipakai pada tahun 1985. Karena belum ada. Karena belum ada. Ya. Karena itu terdistribusi dan dibeli oleh license-nya, OpenType dan TrueFont itu, dibeli oleh Microsoft dan Adobe itu tahun 1992 dikembangkan dan dirilis Microsoft dan Adobe tahun 1992. Bagaimana mungkin teknologi font yang adanya tahun 1992 itu dipakai di tahun 1985, dan itu saya konfrontasikan. Saya ingin jawaban dari pihak Rektorat UGM ya. Pada saat itu para pejabat tidak ada jawaban. Ya karena memang secara teknologi itu sudah confirm itu palsu. Makanya saya bilang kalau skripsinya palsu, terutama lembar pengesahannya palsu, maka ijazah pasti palsu. Ijazah pasti palsu. Karena tidak mungkin seseorang bisa melewati mendapatkan gelar sarjana tanpa pernah ujian skripsi dan hasil ujian itu divalidasi, diverifikasi lagi, baru ditandatangani dosen penguji. Itu sudah format standar di universitas manapun Bang. Gitu Bang. Ini kan UGM ini bukan universitas abal-abal ya. Universitas yang disegani. Disegani. Termasuk 5 universitas terbesar di Indonesia. Kira-kira seperti begitu ya. Apakah Bung Rismon melihat, Bung Rismon datang ke perpustakaan itu dan memotret, apakah inisiatif Bung Rismon yang meminta skripsinya Jokowi atau orang UGM yang tiba-tiba menyodorkan ke Bung Rismon? Saya nggak meminta, tetapi pendekatan istri. Pendekatan istri penulis, terus pendekatan kepada salah satu petugas di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan tiba-tiba ditawarin, ini Bu, coba lihat ini yang viral kemarin. Nah saat itu saya deg-degan itu Bang, mudah-mudahan saya salah. Betul Bang, analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Deg-degan Bang. Saya buka, ya Tuhan, saya kok benar. Maksudnya supaya tidak ada sejarah yang kotor, saya berpikir biarlah saya yang salah Bang. Ternyata ketika saya buka, saya sentuh, dikasih waktu 5 menit, terus saya foto. Ini teknologi belum ada tahun 1985. Makanya saya bilang di situ, malah saya lemas Bang, lemas.
Kok bisa saya benar? Harusnya salah saya. Kok bisa seperti ini sejarah Indonesia? Jadi kan begini, Bung Risman ya, ilmuwan itu bisa salah tapi tidak boleh bohong kan? Iya, tidak boleh bohong, Bang. Saya boleh salah dan saya akan akui. Berarti pengamatan visual saya lewat TV itu salah. Gitu ya. Tetapi ketika saya datang malah saya yang lemas, Bang. Kok benar? Gitu ya. Kaget, Bung Risman. Kaget, harusnya saya salah. Tetapi ya logika kajian saya, apa yang saya pelajari, ya mengotak-atik jejak digital segala macam 30 tahun ini, ya saya tidak bisa bohong bahwa itu teknologi phone itu sudah sangat modern. Bahkan pernah di sebuah video saya tampilkan, ya tahun 1985 di MIT dan negara-negara maju sekalipun, lembar pengesahan itu masih pakai mesin ketik, ya IBM Electric Typewriter itu, di MIT, Massachusetts Institute of Technology, masih pakai seperti itu. Bagaimana mungkin UGM yang kampus rakyat sudah menggunakan teknologi phone yang sangat canggih? Itu pun nggak bisa dijawab pada pertemuan tanggal 15 April 2025 yang lalu. Jadi pihak UGM tidak bisa menjawab itu? Tidak bisa menjawab, dan sampai sekarang mereka berjanji untuk merilis video pertemuan itu secara utuh tanpa diedit. Sampai sekarang tidak dipenuhi. Kenapa kira-kira, Bung Risman? Ya karena terlihat memang tidak bisa menjawab, Bang. Gitu ya. Tidak bisa menjawab sama sekali, apalagi perihal hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah. Gitu, Bang. Kan begini, Bang Risman, ada yang menyatakan pada saat itu yang hadir selain pihak UGM juga dihadirkan teman-teman Pak Jokowi ya. Katanya ada yang bilang begitu. Apa betul ya? Iya, ada sejumlah orang, mungkin 8 orang lebih gitu, yang mengaku ya Bang ya, teman alumninya Bapak Joko Widodo. Jadi dia mengaku dulu satu fakultas ya? Iya, satu fakultas dan lulusnya juga tahun 85. Jadi dia melakukan testimoni di situ ya? Iya. Ke depannya Bang Risman bahwa saya teman kuliah Pak Jokowi. Iya. Saya lihat Pak Jokowi kuliah gitu ya, kira-kira gitu ya? Hal yang paling menggilikan gini Bang, jadi kalau dirilis video itu, maka terlihat bahwa kita, khususnya saya, direkomendasi oleh kedua wakil rektor dan para pejabat di situ, para pejabat UGM, untuk melihat ini ada temannya atas nama Saminuddin Baruri Tou. Coba lihat Pak, kan sama kan Pak, sampai datang Bapak itu. Kami kan meja berseberangan Bang. Bapak itu apa? Dia bawa apa tuh? Bawa skripsi? Skripsinya dia? Skripsi yang diakui punyanya. Gitu kan? Nah, itu ditampilkan di iNews sebelumnya. Ini pada saat kita lihat, terus saya tanya, ini teknologi phone-nya kok canggih kali Pak? Ya, saya nggak tahu. Pokoknya data kami kasih ketikan manual, terus kita pergi ke percetakan perdana. Kami nggak tahu kok bisa secanggih ini. Mata saya kan langsung melihat lekukan-lekukan huruf itu Bang. Karena pakai algoritma yang sudah sangat cantik, kompleks gitu kan. Algoritma Bezier namanya. Kok bisa Pak? Saya bilang. Ya nggak tahu, begitu aja. Terus saya foto, boleh saya foto Pak? Minta izin dulu, kata Bu Rektor. Iya Pak, minta izin. Saya bilang, saya foto. Saya saat itu belum menemukan keganjilan yang paling super ini Bang. Ternyata pada saat keluar kami podcast, saya baca-baca lagi di situ. Tesis. Makanya seandainya saya di pertemuan itu, saya tahu itu tulisan tesis itu, mungkin meja bisa berbalik ke langit, Bang. Jadi bukan skripsi? Bukan skripsi, Bang. Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Kan kalau tesis itu S2, Bung Risman. Iyalah, Bang. Tesis ya S2, formatnya di Indonesia ini disertasi S3. Berarti kalau tesis masuk akal ya, karena mungkin tahun-tahun sekarang. Tahun berapa sih tertulis di situ tesis? Gini, Bang. Tesis sementara Magister Fakultas Kehutanan berdiri tahun 1993. Bagaimana mungkin tesis itu dikenal oleh mahasiswa yang belum ada Magister kehutanannya, Bang? Disitulah saya pikir semakin aneh ya? Iya, semakin aneh dan semakin mungkin konfirmasi bahwa ini semua kebohongan, penipuan ini sudah sangat sistemik dan terstruktur. Jadi itu yang disampaikan orang itu ya, ternyata setelah di luar baru Bang Risman amati baik-baik, itu ternyata tertulis tesis, bukan skripsi. Tesis, Bang. Dan itu sampai sekarang ya tentu nggak berani mengkonfirmasi pihak UGM kan, karena makanya video itu nggak mau dirilis ya sampai sekarang. Inilah makanya kita masih sebagai alumnus Universitas Gadjah Mada kan, kita masih positive thinking pada alma mater kita, ya kan Pak.
Ya kan Bang? Dan pada saat itu kita berpikir bahwa media yang dihadirkan di ruangan itu adalah dua belah pihak. Ya. Ternyata apa yang terjadi di akhir pertemuan saya bilang, ini live nggak? Apa namanya medianya dari dua pihak nggak? Nggak, internal. Di situ Bang. Kalau nggak ada sesuatu yang perlu ditutupi, kenapa harus tertutup? Ya. Maka di samping keyakinan saya lewat kajian ilmiah, maka keyakinan saya semakin mengkonfirmasi setelah berjumpa dengan para pejabat rektorat UGM itu. Oke, Bu Risman semakin menarik nih, saya sampai nggak bisa ngomong. Jadi ini kan unik kan ya, kalau kita lihat bahwa ternyata itu memang sudah dipersiapkan ya, pertemuan itu karena sempat menghadirkan para alumnus kehutanan juga ya, yang seangkatan dengan Pak Jokowi. Kalau Bang Rismon, Dr. Tifa, Mas Roy ini juga alumnus UGM ya? UGM ketiganya. Ketiganya ya, jadi memang secara esensi punya kedekatan ya, punya kedekatan emosional kan, Bang? ya. Apalagi saya kan S1 dan S2-nya di Elektro UGM, jadi ada 6 tahun kan. Jadi emosi saya ya cukup dekat sekali, dan kita alumnus UGM yang berani menunjukkan ijazahnya Bang, karena bangga. Kalau Bang Rismo ijazahnya asli kan? Asli loh Bang. Oke, Bung Rismon, ini menarik kan? Jadi kan itu tadi terjadi perdebatan ya di dalam pertemuan itu ya. Tapi tidak ada kesimpulan pada saat itu. Kan pasti Bung Rismon selain skripsi yang ditanyakan, ada nggak bertanya tentang ijazah? Iya Bang, semua saya tanyakan, KRS, KHS ya, kartu rencana studi, KHS ya, hasil studi, belum lagi catatan KKN, kuliah kerja nyata kan UGM wajib sejak tahun 1979 Bang, jadi pasti ada. Dan itu dikonfirmasi bahwa masih dicari. Jadi nah, mereka kan begini, kalau ijazah kan biasa kan memang ijazah itu dipegang oleh yang bersangkutan, tidak dipegang oleh universitas kan. Kayak kita kan ijazah kita dikasih bukan di kampus. Oleh karena itu menurut saya kalau UGM tidak bisa menampilkan, kan itu wajar karena kan ada di Pak Jokowi bukan di UGM. Ya mereka memang mengkonfirmasi ijazah yang asli katanya di Pak Joko Widodo. Gitu, Bu. Tapi mereka nggak berani juga Bang menunjukkan fotokopinya kan, ke media kemarin kan fotokopinya ditunjukkan. Ke kami nggak berani gitu, mungkin karena mata elang Bang. Siapa yang menunjukkan fotokopi itu di? Pada saat konvers tahun 2022 dan 2020 kalau nggak salah. Berarti ada saran dari pihak UGM bahwa kalau mau lihat ijazahnya Pak Jokowi, datang saja ke Pak Jokowi, ada saran begitu ya dari UGM? Iya, ada saran. Oleh karena itu ada teman-teman yang ke Solo kan, saya lihat. Dan ke Solo, dan saya juga sempat ke sana di sekitar Kecamatan Banjarsari saat itu. Cuma ketua tim dari TPUA Pak Damai Hairul Lubis dan Pak Rizal Fadila mengatakan alasan keamanan kami harus tunggu di dalam mobil gitu, jangan turun dulu gitu. Sebenarnya kami berada di situ. Jadi Bang Rismon dilarang masuk ya? Iya, dilarang turun karena pengamatannya banyak orang-orang yang nggak dikenal gitu Bang. Dikhawatirkan keselamatannya Bang Rismon. Iya Bang. Apakah sekarang Bang Rismon mendapat intimidasi? Kemarin sempat berupa apa itu? 2 kali mobil saya dirusak itu. Jadi kacanya sebelah kiri dirusak, dipecah, terus berikutnya yang kedua kali kaca sebelah kanan dan tengah dirusak, ban juga disobek gitu, sampai panjang disobek gitu pakai cutter. Tapi bagi saya itu resiko perjuangan yang sudah diperhitungkan. Bang Rismon nggak lapor di polisi tuh? Percuma sih Bang. Kenapa percuma Bang Rismon? Karena ya saya sendiri, kalau di kasus lain saya sendiri sudah menjadi seperti musuh polisi. Kayak kasus Jessica Wongso, saya sendiri menyorakan bahwa Tito Karnavian dan Krisnamurti itu otak dari rekayasa video CCTV Jessica Wongso. Mereka menggunakan laboratorium komputer forensik Barreskrim Polri sebagai studio animasi digital. Mereka menggunakan software gratisan bernama Freeware dan Freemake dan iRedsoft. Mereka mengotak-atik video CCTV menjadi kabur, sehingga interpretasi dari hakim itu menjadi sesuai dengan narasi mereka. Tetapi inilah, saya berteriak terus. Jadi kalau polisi mau kita percaya 100%, ini buktinya kasus Jessica Wongso, mereka memanipulasi barang bukti digital. Saya sudah teriak sejak setahun yang lalu. Itu berdasarkan kajian analitik teknologi yang Bung Rismon lakukan? Iya, lewat metadata namanya. Kita kan nggak di pengadilan kan Bang, sisi dari yang dituntut itu pengacara kan tidak diberikan barang bukti, meskipun kita punya teknologi hash ya.
Harusnya dengan teknologi itu kedua belah pihak itu harus dikasih sebenarnya data digital tersebut. Tapi sistem hukum di Indonesia tidak membolehkan kedua pihak. Nah, kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh polisi bahwa karena hanya mereka yang memegang bukti gitu, di situ kesempatan untuk memanipulasi barang bukti digital. Nah, di metadatanya itu, di BAP dari ahlinya bernama Muhammad Nualasar, ya sekarang Kombes itu, dan yang kedua dari sipil Christopher Harimanrianto. Di metadatanya itu ya saya temukan mereka menggunakan software yang ilegal bernama FreeMake dan Iradsoft untuk mengotak-atik dan menganimasi video CCTV digital tersebut, sehingga ya tangan Jessica yang seharusnya nggak ada bisa jadi ada. Ya. Terus tangan Mirna mengambil sedotan harusnya ada menjadi tidak ada. Itu kan cuma permainan frame dan permainan titik terang di beberapa frame. Itu bisa dilakukan. Nah inilah makanya saya bilang kalau ada orang yang menanyakan UGM kan sudah mengklarifikasi, mengatakan ini Jokowi adalah lulusan UGM. Jangan salah. Bareskrim saja bisa menipu, memanipulasi. Kenapa tidak UGM? Pelajaran berharga ratusan pernah itu Bang. Ratusan perguruan tinggi ditutup karena jual beli ijazah. Tapi bukankah selama ini UGM dianggap itu kampus yang boleh dikatakan kredibilitasnya, kampus rakyat ya, kredibilitasnya cukup disegani ya, dianggap on the track, lurus dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Bung Risman? Ketika ketemu kemarin di UGM, memang sudah ada perubahan ya di UGM? Itulah persepsi saya dulu Bang. Mengingat dosen-dosen saya yang hidupnya sederhana, berintegritas, saya percaya bahwa UGM masih seperti itu. Gitu loh. Masih seperti dulu masih. Ya? Masih. Tetapi ketika pertemuan kemarin, persepsi saya berubah. Gitu loh. Kalau kita ingin mencari kebenaran, ya jangan berlindung di balik nanti di pengadilan, kan jawabannya begitu. Nanti kita bawa pengadilan. Kenapa nggak kita buka, bawa ahlinya dari pihak UGM, pihak eksternal, dan kita ketemu, terus berdiskusi. Ya saya pun kalau salah, pasti saya katakan saya salah. Gitu. Tetapi apa yang mereka lakukan, ya tidak menyajikan apapun. Bahkan cuma satu hal yang baru, yang namanya skripsi atas nama Saminuddin Barurito, itu pun penipuan. Tesis loh Bang. Dan ditandatangani hanya dosen pembimbing. Tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada tanda tangan dosen penguji. Universitas abal-abal saja Bang. Lembar pengesahan skripsinya nggak begitu Bang. Saya malu Bang sebagai alumnus UGM. Iya. Gitu loh Bang. Sama seperti lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Hanya ada dosen pembimbing. Setelah itu dekan. Mana lembar pengesahan dosen pengujinya? Saya tanya pun diam. Jadi ya itu. Makanya saya bilang, ya kalau dari lembar pengesahan skripsi itu, teknologi font yang saya lakukan identifikasi font dan menggunakan deep learning dan string matching beberapa algoritma, ya sudah itu confirm itu Times New Roman yang tidak ada di tahun 1985, apalagi mau kita perdebatkan. Kalau saya dianggap hasutan ya silahkan, nanti kita lawan kan gitu Bang. Iya. Ilmiah, lawan dengan ilmiah gitu. Ya, jadi maunya Bung Risman ini seharusnya kalau mau membantah, bantah dengan kajian ilmiah Bang. ya? Iya, saya inginnya pihak pengacara dari Pak Joko Widodo juga meng-hire atau meminta bantuan dari ahli juga. Sangga, mana yang saya yang hoax, mana saya yang salah, baru kita sama-sama kita rekonstruksi teknologi apa yang bisa membuat itu, memproduksi itu tahun 1985. Oke, jadi itu lebih fair ya? Iya Bang, karena kan saya paham 1985, karena saya banyak menggunakan word processor maupun sistem operasi pada tahun 1994 Bang. Tahun 1994 masih IBM PC-DOS, masih Macintosh, terus word prosesornya masih ya CWriter, WordStar, Word Perfect kan. Dan itu semua mekanismenya what you see is what you get. Apa yang tertampil kasar, ya itu yang dicetak. Ketika kita zoom, tentu itu bergerigi seperti gergaji. Tidak cantik fontnya seperti yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Gitu loh Bang. Jadi belum ada teknologi secantik itu yang membuat lengkungan cantik, tipis, cantik itu tanpa algoritma komputer. Bung Risman, kalau misalnya ada orang mengatakan nih, bukan saya, bahwa ya mungkin saja memang skripsi ada masalah, tapi kan ijazahnya asli, bisa nggak begitu? Ya ijazahnya asli tapi palsu berarti Bang.
Karena tanpa orang melalui skripsi, ujian skripsi, maka tidak akan ada yang namanya ijazah. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin, Bang. Oke. Jadi di situ keyakinannya Bung Rismond bahwa karena skripsinya bermasalah, berarti yang bersangkutan tidak lulus. Tidak lulus dan tidak berijazah, Bang. Oke. Karena yang kita analisa kan kemarin kan yang beredar saja ijazah itu, Bang. Jadi Kan kita itu ada ijazah yang di-upload tuh, Iya. disebarin oleh kader partai PSI, Iya. yang kemudian ditanggapi oleh Mas Roy itu. Kalau berdasarkan ijazah yang di-upload, kan itu kader PSI itu menyatakan itu asli. Iya. Bang Rismond lihat nggak tuh? Iya, saya analisa juga kan, Iya. sama seperti Dr. Roy Suryo, Iya. pakai teknologi yang mendasar aja lah dulu, tanpa pakai deep learning, ya. Oke. Pakai teknologi mendasar saja, error level analisis itu sudah ELA. terbaca, iya, ELA itu terbaca bahwa sebaran kompresinya itu tidak seragam atau tidak merata. Nah, disitulah potensial edit atau human intervention itu bisa dideteksi. Itu cuma pakai teknologi yang sederhana, ELA. Ya, oke. Nah, belum itu pakai teknologi yang paling sederhana ya? Paling sederhana. Kalau itu saja nggak lulus, berarti yang lain pasti nggak lulus. Artinya kalau ELA saja sudah menyatakan begitu, nggak perlu naik ke teknologi Nggak yang perlu, tinggi. Bang, ke deep learning oke. dan lainnya. Jadi ELA saja sudah mengatakan itu banyak sebaran kompresi itu, Bang, kalau dalam image processing, bahwa di sini tinggi kompresinya, di sebelahnya rendah, di sebelahnya lagi sedang, sebelahnya tinggi. Itu sudah menandakan bahwa itu hasil editing manual by human, gitu, Bang. Netizen, saya lupa menjelaskan kepada Anda bahwa Bung Rismond ini pakar ya, ahli digital forensik, Dr. Rismond Sianipar. Ini perlu saya jelaskan, netizen, karena Bang Rismond berbicara dalam konteks sebagai ahli ya, bukan sebagai provokator. Ini harus dijelaskan. Bang Rismond, ini kan menarik nih, bahwa Bang Rismond katakan kalau skripsi kita duga palsu, berarti kita boleh anggap bahwa tidak pernah terjadi yang namanya perkuliahan. Kan gitu ya? Perkuliahan mungkin bisa jadi, Bang, tetapi tidak sampai skripsi. Tetap aja ada peluang itu. Oke. Pernah kuliah, tetapi skripsi tidak sampai di skripsi. Kan bisa saja. Berarti orang tidak dulu, selesai? Iya, Bang. Di zaman saya saja, ada evaluasi 4 semester di UGM. Artinya di semester keempat, jika Anda punya IPK kurang dari 2, Anda dikasih 2 opsi. Pertama DO, drop out, atau yang kedua pindah ke swasta. Iya. Gitu loh, Bang. Saya bisa juga jadi mengalami mekanisme. itu. Saya mengalami tahun Bang. 87-an, saya mahasiswa 87. Kalau di UNAS 3 semester. 3 semester. Jadi saya masih ingat bahwa memang ada peraturan itu. Oke, Bung Rismond, ini kan menarik. Ada orang yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu kuliah. Ada temannya dan ada yang bersaksi bahwa dia memang pernah sama-sama Pak Jokowi kuliah. Jangan-jangan memang betul nih Pak Jokowi mahasiswa UGM, mahasiswa kehutanan. Itu kan berarti bukan palsu ijazahnya, itu gimana tuh menjelaskannya? Ya, bagi saya tetap, Bang. Bisa jadi statement mereka benar, tetapi sampai pada titik dia, Pak Joko Widodo, nggak lulus. Kan begitu, Bang. Berkaca pada pengalaman kita, saya waktu di Teknik Elektro UGM, itu ada kalau nggak salah 120 orang. Ya, saya nggak tahu mereka itu lulus atau tidak, gitu loh, Bang. Jadi kalau mereka suatu waktu, Rismond itu teman saya, dia teman saya, dia pasti tahu saya lulus. Saya tidak tahu. Karena saya tidak bersama wisuda dengan dia dan tidak di sebelah saya. Karena sistem perkuliahan ini kan, Bang, bisa cepat-cepatan, sistem SKS kan, Bang. Jadi tidak, walaupun kita satu angkatan, kita tidak paham sebenar-benarnya lewat dengan fakta yang faktual bahwa dia lulus, Bang. Kan gitu, Bang. Kan begini, kita boleh sama-sama misalnya angkatan 87 kayak saya gitu ya. Tapi begitu selesai itu kan nggak seragam. Ada yang duluan, ada yang terlambat kan gitu. Ada yang DO. Ada yang DO. Kita nggak tahu kan, Bang, satu benar. angkatan kita DO atau tidak. Saya waktu itu ada beberapa orang teman saya yang DO kan. Jadi saya masih ingat betul bahwa memang ada peraturan itu. Di UGM itu berapa IPK yang tidak memenuhi syarat sampai DO? Di teknik, Bang, ya, 4 semester. Itu evaluasinya harus di atas 2. Kalau dulu di UNAS itu 2,7. Di SOS 3 semester. 3 semester. Iya, jadi bukan 4 kan kalau kita 3 semester. Kalau nggak dapat out kan gitu. Jadi saya ingat betul itu. Oke, Bung Rismond, kita kembali. Ini kan menarik nih, ada polemik. Ada yang menyatakan bahwa kalau menggunakan terminologi ijazah palsu, itu kan harus terpenuhi itu unsur-unsurnya kan. Siapa yang memalsukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu berpolemik.
itulah yang Pak Jokowi menganggap bahwa ijazah saya tidak palsu. Ijazah saya ada, kan gitu. Itu yang disampaikan Pak Jokowi ketika bertemu sama rombongan yang datang ke Solo. Ada 4 orang, kira-kira 3 orang ya. Iya, 3 orang. TPW ya. Ibu Kurnia, Rizal Fadilah dengan Pak Damai Hari Lubis. itu yang diterima Pak Jokowi. Di depan mereka, Pak Jokowi menyatakan, saya punya ijazah. Kan gitu ya. Tapi saya tidak akan memperlihatkan kepada Anda, saya hanya akan mau memperlihatkan ijazah saya ketika ini diperintahkan oleh hukum atau pengadilan. Kira-kira seperti itu ya yang disampaikan. Kira-kira Dan seperti itu ciri-ciri bukan seorang alumnus UGM, Bang. Kenapa, Bu Risma? Alumnus UGM itu harus bangga bahwa dia alma maternya adalah Universitas Gadjah Mada. Oh, jadi dia pasti mau memperlihatkan ijazahnya? Pasti itu, Bang. Pasti. Oh, itu ciri-cirinya anak UGM ya? Karena kan susah masuk, Bang. Apalagi keluarnya. Gitu loh, Bang. Bahkan dia serahkan nih UGM. Kalau dia, saya memang benar lulusan UGM. Nih, perbesar pajang di Balerung, di Gedung Pusat UGM. Sama seperti Dr. Muhammad Atta di Erasmus University, Rotterdam, Belanda. Kenapa, Bang? Kenapa mesti tunggu di dalam pengadilan? Harusnya seorang yang benar-benar alumnus UGM, ya bangga, sebangga-bangganya. Karena susah masuk? Karena susah, dan itu pencapaian akademik yang luar biasa secara pribadi. Apalagi Bung Rismon ini bangga banget jadi mahasiswa Bangga UGM. banget, Bang. Karena masuknya lewat tes dan lulusnya kerja keras. Dan kita bertemu dengan orang-orang luar biasa selama menjadi mahasiswa. Orang-orang yang berintegritas, dosen-dosen itu hidupnya sederhana. Dan hanya hidup dengan hidup lurus gitu loh, Bang. Saya kenal banyak dosen-dosen saya. Dan dulu, Bung Rismon, ini kan tahun 80-an itu kan si penmaru istilahnya. Saya 90-an, Bang. Oh, kalau Bandes UMPTN. Kalau saya si penmaru, sistem penerimaan mahasiswa baru ya. Kira-kira pada saat itu tahunnya Pak Jokowi itu masih si penmaru ya? Ada yang bilang, saya kurang cek itu, Bang. Ada yang bilang perintis, ada yang bilang si penmaru. Oke, belum saya periksa. Jadi belum confirm yang gitu ya. Iya. Tapi yang menurut Bung Rismon nih, sesuai dengan kepakarannya sebagai ahli digital forensik, bahwa kalau kita bicara dalam konteks skripsi itu palsu. 11.000 triliun palsu. Karena memang teknologi itu belum ada, Bang, belum lahir. Tapi itu kan skripsi, Bung Rismon ya? Loh, kalau skripsi nggak lolos, bagaimana mungkin dapat ijazah, Bang? Oh, gitu ya. Kan kita lihat di lembar pengesahan skripsinya Pak Joko Widodo itu benar-benar sempurna rata tengah. Rata tengah, itu prosesor yang sangat modern. Rata tengah. Terus lebar antar kata itu bervariasi sehingga membuat lembar pengesahan skripsi itu rata tengah. Coba Abang bayangkan pakai manual, ketik manual. Hitung huruf demi huruf, sehingga terus lebar antar kata harus kita sesuaikan, sehingga rata tengah sempurna. Itu tidak mungkin, Bang. Jadi makanya saya bilang, kalau memang kita mau berperang ilmiah, maka pengacaranya Pak Joko Widodo harus meng-hire ahli juga. Jadi kita pertentangkan di pengadilan, ayo kita rekonstruksi bersama. Kalau saya salah, saya siap di penjara. Gitu ya. Iya, Bang. Jadi seharusnya teman-teman dari Pak Jokowi ini bukannya melaporkan. Nah, harusnya dia mendatangkan ahli digital forensik juga. Iya, Bang, baru supaya bertarung ya. Atau di informal juga sebelum tanding bisa kita rekonstruksi bersama. Teknologi tahun 1985 apa yang ada. Jangan dengan cara melaporkan ya. Bang. Kita keluarkan semua bukti-bukti di atas meja, mana yang kira-kira bisa memproduksi lembar pengisian skripsi yang sangat canggih seperti itu. Kalau nggak ada, katakan tidak ada. Karena memang catatan evolusi teknologi itu sangat ketat timeline-nya, Bang. Nggak mungkin orang 1992 bisa dipakai 1985. Yang membuat saja mungkin sedang berpikir, Bang. Kecuali kalau masuk di lorong waktu ya. Nah, time machine, Bang. Oke, Bung Rismon. Semakin menarik nih percakapan. Bung Rismon, apa sih yang Bung Rismon lihat dari kasus ini? Polemik ini ya, polemik tentang ijazah Pak Jokowi. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Kalau analisis nih, menurut Bung Rismon. Apa yang terjadi, Bang? Iya, apa yang terjadi? Kenapa sampai ini berpolemik? Apakah karena pihak Pak Jokowi tidak mau menampilkan langsung ijazah itu sehingga berpolemik? Kan begini, menurut pikiran sederhana saya, Bung Rismon, seandainya Pak Jokowi mengeluarkan ijazahnya, kan udah selesai nih polemik kan.
Bung Rismon dan Dr. Tifa dan Roy Suryo akan meminta maaf kan kalau Pak Jokowi mengeluarkan kan? Iya. Siap kan meminta maaf? Bisa, siap. Oke. Kalau apalagi kalau datang ke Solo, ahli kami ada, ahli ini ada, eksternal, ayo kita uji bersama. Siap lah. Oke, gitu. Karena ya itu tadi, ahli boleh salah, tapi jangan menipu. Jangan bohong ya? Jangan bohong gitu Oke. loh Bang. Saya siap salah gitu loh Oke. Bang. Tetapi saya yakin 11.000 triliun saya benar. Oke. Karena catatan tadi tuh Bang, evolusi teknologi tidak jatuh dari langit. Dan itu timelinenya tidak bisa diotak-atik itu dari depan ke belakang, belakang ke depan. Itu ketat. Kapan digunakan? Ini aja pun Bang bisa kita cek metadatanya itu lahir tahun berapa, tanggal berapa kan Bang. Semua ada catatannya. Makanya jangan berbohong. Apalagi kalau masalah teknologi ya. Apalagi masalah teknologi yang data di HP sudah 1 tahun dihapus pun bisa saya tambang. Bang. Waduh, takut nih Bang Rismon. Nanti kita minta tolong sama Bung Rismon. Ini kan ada yang menarik tadi. Teman itu yang memperlihatkan dia punya skripsi. Yang dia bilang skripsi ternyata tesis. Dan setelah Bung Rismon menganalisa, ketahuan itu lagi. Akhirnya dia mulai menyatakan lagi bahwa ya saya nggak tahu karena ini saya bawa ke percetakan apa tadi? Perdana. Bisa nggak itu dibenarkan dia punya argumen seperti itu? Ya karena dia tidak punya alasan ya tentu itu alasannya Bang. Tetapi kalau orang yang pernah melihat ini rata tengahnya sangat sempurna, teknologi phone, lihat lekukan, lihat tipisnya kaki-kakinya. Times New Roman itu kan sangat indah Bang. Itu adalah teknologi yang spektakuler di zamannya itu. Font bisa sampai secantik itu. Sebelumnya kan, sebelum ada Times New Roman itu kan yang kaku-kaku itu Bang, siku-siku gitu, kayak Times New Roman. Dan itu monospace. Artinya apa? Bahwa setiap karakter tuh lebarnya sama. Sebelum lahirnya itu yang dibuat oleh Microsoft Word dan Adobe itu. Sekarang kan dengan dibuatnya itu teknologi baru itu dan spektakuler, bahwa lebar A dengan I itu beda. A lebar, I itu lebih kecil, lebih sempit gitu. Kalau pakai sebelumnya tanpa teknologi itu, maka dia monospace artinya sama, seragam. Lebar A dengan lebar I itu sama, makanya kurang cantik dia. Jadi penyesuaian lebar itu sendiri pun teknologi dan algoritma yang kompleks, dan itu tidak lahir di tahun 1985. Itu lahir dengan algoritma yang memang sampai sekarang pun masih dirasakan oleh Microsoft gitu loh Bang, dan Adobe. Bung Rismon, seperti tadi yang saya katakan di pendahuluan bahwa sebenarnya polemik tentang ijazah Pak Jokowi ini sudah lama bergulir sebenarnya, tapi tidak pernah ada orang memperhatikan. Ya, media pun begitu, nggak tertarik memperhatikan. Tapi saya ini jadi berpikir, kenapa ketika Bung Rismon mulai menganalisa, sekarang ini kan jadi rame nih kan, media sudah mulai tertarik. Akhirnya saya menemukan jawaban. Karena Bung Rismon ini kan pakar digital forensik, akhirnya orang mulai, jangan-jangan, kira-kira begitu ya. Kalau orang awam yang menyampaikan kan dianggap sepele, itu apa tuh, banyaklah analisis ya. Oleh karena itu, apa yang membuat Bung Rismon nih tiba-tiba tertarik melihat kejanggalan tentang skripsi maupun ijazah Pak Jokowi? Karena memang kejanggalan itu terlalu terbuka. Dan bagi orang yang mengenali teknologi ini sangat terbuka rekayasa ini gitu. Kan begini Bung Rismon, ini kan banyak juga pakar-pakar IT yang lain ya, pakar-pakar digital forensik yang lain. Tapi saya tidak melihat mereka punya tanggung jawab moral untuk membicarakan ini. Katakanlah kalau mereka punya tanggung jawab moral, kalau dia menganggap Bung Rismon ini misalnya bohong, kan dia harus muncul juga. Dia muncul membantah, tapi ini kan juga tidak ada. Apa yang menyebabkan ini sehingga Bung Rismon ini memberanikan diri menyampaikan sesuatu? Ini kan penuh resiko nih menurut saya. Iya Bang, sangat beresiko, dan itu saya senang dengan resiko itu. Gitu loh. Kalau mereka mungkin orang yang nggak suka resiko ya. Hampir semua lah pakar IT atau forensik ini confirm tentang hal ini. Cuma mereka takut karena lawannya juga sangat luar biasa kali ini kan Bang. Gitu. Jadi ya mereka memilih untuk normatif, mereka memilih untuk diam. Kalau saya memilih untuk progresif gitu. Lawan terus. Gitu ya. Bang. Menyampaikan kebenaran ya. Iya Bang. Dan apa yang saya katakan analisa saya itu Bang bukan berarti karena Rismon sih Bang. Karena penjelasan saya make sense.
Make sense ya. Iya, Bang. Make sense itu saja sih sebenarnya, didukung dengan background yang saya pelajari. Sebenarnya bukan karena Rismonnya, tetapi karena make sense bahkan untuk orang-orang yang nggak paham teknologi, gitu Bang. Dia kan periksa skripsinya juga kan, banyak Bang penonton netizen Ya, memeriksa juga kita skripsinya. periksa. Iya, tahun 1985. Loh, kok saya masih mesin ketik? Make sense, Bang. Kok bisa seindah itu? Untuk orang yang awam teknologi tetapi pernah buat skripsi pada tahun itu, pasti masih mesin ketik, manual yang brother dan lainnya itu Bang. Terus lembar pengesahan pasti ada tanda tangan penguji, pasti ada tanda tangan pembimbing, pasti ada tanda tangan ketua jurusan dan dekan. Hal-hal yang awam seperti itu mengingatkan mereka kembali ketika mereka menulis skripsi Bang. Itu mungkin yang membuat gempar Bang. Iya, dan sekarang kan saya lihat orang buru-buru semua upload ijazahnya Iya, di dunia media sosial iya. gara-gara persoalan ini ya. Saya tidak pernah jumpa satu orang pun lulusan UGM yang takut atau malu-malu itu Bang menunjukkan ijazahnya itu Bang. Malah bangga, nggak kita tanya pun ditunjukkan sama dia. Jadi saya mau tanya nih, karakter anak UGM ini kalau dia selesai, dia selalu bangga sebagai alumnus UGM ya? A little bit lebih tinggi dari bangga, overconfident. Iya lah Bang. Dan dia menganggap dia paling hebat ya? Iya. Luar biasa nih. Iya ya. Jadi gitu ya. Itu ya yang, jadi makanya Bung Rismon agak kaget ya ketika misalnya ada alumni UGM tidak bangga atau tidak terlalu apa ya, boleh dikatakan tidak bangga sebagai alumni UGM. Kira-kira bagaimana tuh? Iya lah Bang. Hanya satu-satunya di lulusan ratusan Kalau ribu. misalnya begini, kalau Pak Jokowi bilang begini, buat apa saya pamerkan ijazah saya? Kalau misalnya ada ungkapan begitu. Ya, kalau ada sesederhana itu sih Bang, karena itu pencapaian akademik Pak Joko Widodo. Ya, pencapaian akademik itu perlu kita gelorakan untuk menunjukkan. Saya potong dulu, apalagi tahun 80-an itu orang lebih sulit masuk UGM ya? Apalagi Fakultas Kehutanan. Saya menjumpai beberapa orang Batak yang dari kampung saya pun DO di Fakultas Kehutanan, Bang. Oh gitu ya? Iya, Bang. Berarti susah ya? Iya, dan kuliahnya 8, 9 tahun, lama-lama, Bang. Makanya ketika dikatakan 5 tahun, super smart. Gitu, Bang. Super smart. Karena saya menjumpai beberapa senior saya yang dari kampung, lulus 7 sampai 9 tahun. Dan mereka orang-orang pintar dari kampung itu. Pintar di kampung sana mungkin. Pintar di kampung sana, Bang. Tapi belum tentu pintar di Di UGM. UGM, iya Bang. Nah, kalau 5 tahun, apalagi Pak Joko Widodo yang tembus 5 tahun benar, harusnya dia masuk kategori super smart dan harusnya sangat bangga bisa menempuh 5 tahun studi Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Apa yang Bung Rismon ingin sampaikan nih kepada netizen, mengambil hikmah dari polemik ini? Hikmah dari polemik ini adalah jangan pernah gentar mengatakan, apalagi kalian yang punya ilmu, katakan kalau itu sesuai dengan keilmuan yang kalian miliki, walaupun lawannya adalah tembok besar, bahkan tembok Berlin. Oslo. Oke, luar biasa netizen, apa yang disampaikan Bung Rismon ini membuat kita tercerahkan ya, teredukasi dan membuka mata kita lebar-lebar sekaligus membuka hati kita lebar-lebar untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Mudah-mudahan kebenaran yang ada di depan mata kita ini kita tidak takut untuk mengungkapnya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.